Tema kita hari ini Immanuel. Ulangi, apa tema kita? Immanuel. Sekali lagi, apa tema kita? Apa arti Immanuel? Tuhan beserta dengan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam kepercayaan di luar Yesus Kristus, kata Immanuel tidak lazim. Bahkan dalam konteks agama Yahudi sekalipun, kata Immanuel tidak lazim. Mari kita buka ayat Yesaya pasal 7, ayat 14. 1, 2, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau Anda teliti dengan cermat, ini sifatnya nubuatan. Tidak terjadi pada saat itu. Makanya dari aspek keterangan waktu, diulangi kata-kata akan, dan akan. Dalam konteks agama Yahudi, bait Allah itu dibagi 3. Ruang utama itu ruang Maha Kudus, di mana imam besar berada. Ruang kedua itu imam-imam. Bagian ketiga itu ruang pelataran, di mana jemaat hadir. Jemaat yang hadir hanya pria dewasa. Perempuan gak boleh hadir. Anak-anak tidak boleh hadir. Makanya setiap pertemuan bait Allah, imam besar yang bisa ngobrol dengan Allah. Di ruang Maha Kudus, di mana ada tabut Allah. Baru imam besar itu menyampaikan kepada para imam. Dan imam menyampaikan kepada bapak-bapak pria dewasa. Dia katakan, jangan lupa engkau membicarakan firman ini kepada istrimu, kepada anakmu ketika engkau berbaring, ketika engkau duduk, ketika engkau dalam perjalanan. Supaya perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Konteks Allah menyertai kita kepada semua orang percaya, gak berlaku dalam konteks orang Israel, orang Yahudi. Malah ketika tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama tahu dilawati Allah, ketakutan. Karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah mau menyatakan kehendaknya. Kemungkinan kedua, orang ini mati. Mati. Makanya Bapak Ibu, kata Immanuel gak mengerti orang kalau gak dimulai dari Yesus Kristus. Di luar Kristen, di luar agama Yahudi, perlakuan umatnya kepada Allahnya tetap tidak dalam konteks Immanuel. Allahnya itu besar, jangan disinggung, bisa nanti mati. Kalau kita mau ketemu Allah kita, tanda kutip kita suap Allah kita. Itu konteks di luar Yesus. Makanya orang Asitoret, Baal, setiap mau ketemu Allahnya, sesembahannya, bisa persembahkan anak putrinya. Dipersembahkan anak laki-lakinya. Selalu berkatakan ada yang dikorbankan. Tetapi dalam Yesus, Immanuel itu terbalik. Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Tidak ada orang bisa mengenal Allah pencipta langit dan bumi di luar Yesus Kristus. Absolutely tidak ada yang bisa mengenal Allah yang benar. Yang benar itu adalah kasih.
Dan kasih itu identik dengan pengorbanan. Ulangi, kasih itu identik dengan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalimat berikutnya apa? Maka dia karuniakan anaknya yang tunggal. Jangan bicara kasih tanpa pengorbanan. Dan ciri utama Kristen adalah kasih. Saya peringatkan Anda, ciri utama Kristen bukan bisa khotbah. Makanya enggak setiap orang percaya bisa khotbah. Ciri utama Kristen bukan bahasa roh. Saya peringatkan Anda, ciri utama Kristen bukan bahasa roh. Sekaligus saya peringatkan Anda, jangan anti bahasa roh. Jangan anti bahasa roh. Tapi sekaligus jangan utamakan bahasa roh. Karena itu bukan ciri utama Kristen. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Bukan Bapak Ibu. Jangan ada di antara kita anti kesembuhan. Tapi saya ingatkan Anda, kesembuhan hanya cocok sampai limit-limit tertentu. Limit berikutnya tidak lagi cocok. Maafkan saya. Bahkan kesembuhan bisa jadi kebodohan. Catat baik-baik. Tuh gak rela muka lo. Halo? Tolong jawab yang bisa jawab dengan keras. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat gak? Anda niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Kadang-kadang saya bingung orang Kristen kalau terlalu suka kesembuhan jadi bodoh. Saya ulangi tolong jawab. Saya ulangi tolong jawab. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Ke Singapura. Anda sukanya pesawatnya on time atau delay? Yang keras. On time. Jawab yang keras. Mana lebih bagus? Singapura atau surga? Kalau Anda ke surga maunya delay atau on time? Ya waraslah. Saya kadang-kadang bingung lihat orang Kristen ini. Karena orientasinya sementara nilai-nilai di dunia. Makanya mayoritas orang-orang lama ikut Tuhan masih suka kesembuhan. Sebenarnya hakikatnya dia takut mati. Yang takut mati lihat saya. Lu takut mati. Padahal Alkitab berkata hidup untuk Kristus, mati adalah bohong lu semua. Keuntungan kok sukanya sembuh. Makanya kalau nanti malam Anda sulit bernapas. Halo, kalau Anda nanti malam sulit bernapas, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kalau memang hari ini kau panggil aku ke surga, tolonglah on time. Jangan delay. Dalam nama Yesus, tolonglah on time. Itu waras. Tuh gak ada amin khotbah begini. Makanya di gereja suka mujizat, gak suka kebenaran. Repot. Tolong jawab yang keras, tolong jawab yang keras. Menurut Alkitab, usia kita berapa tahun? 70. Bisa 80. Lebih daripada itu apa? Penderitaan. Ngerti? Makanya jangan anti kesembuhan. Tapi jangan utamakan kesembuhan. Ada bapak ibu datang ke saya, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya sakit. Tolong doakan supaya sembuh. Umur berapa? 5 tahun Pak Pendeta. Langsung saya keras ngomong. Ayo kita doa kesembuhan. 5 tahun. Ayo kita doa kesembuhan. 5 tahun. Ada bapak-bapak umur 42 tahun. Pak Pendeta, saya sakit. Tolong doakan saya supaya sembuh. Saya jawab dengan setengah suara. Ayo kita doa kesembuhan. Karena 42 tahun sudah setengah jalan. Waraslah. Nyambung gak sih? 42 tahun setengah jalan. Makanya setengah suara. Pak Pendeta umur saya 69. Sakit-sakitan. Boleh gak doa kesembuhan? Saya jawab dengan pelan. Boleh.
Pak Pendeta, umur saya 84 Pak Pendeta. Iya, kenapa Oma? Kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off. Siap-siap take off, Oma. Lebih baik doakan dia siap menghadapi kematian daripada doa yakin sembuh. Oma pasti sembuh. Oma umurnya 120 tahun. Walau 120 tahun. Nggak ada temennya lagi. Temennya pada mati semua nih. Waraslah pengajaran. Walaupun nggak diundang lagi, waraslah pengajaran. Khotbah itu bukan menyenangkan telinga orang. Khotbah itu menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kalau umur Anda 70 tahun ke atas, siap-siap berubah kelakuan lo. Supaya siap-siap mati. Itu dong kebenaran. Amin. Ayolah. Khotbahlah kebenaran walaupun nggak disukai orang. Ya. Makanya kalau anak kita umur 12 tahun, umur 15 tahun, umur 30 tahun, ulang tahun, bolehlah nyanyi panjang umurnya, silakanlah. Tapi kalau orang tua kita, nenek kita udah 91 tahun, janganlah nyanyi panjang umurnya. Nyusahin dia, kasihan dia. Masih ngelawan muka beberapa orang. Susah memang. Nah Bapak Ibu, dalam Alkitab fokus bukan soal panjang umur atau pendek umur. Fokus kualitas. Apa yang kau isi dengan umurmu. Mendingan kayak Stefanus 30-an something mati tapi benar di mata Tuhan. Daripada umur 75 tahun gak mati-mati tapi nipu terus sampai tetangga sumpahin. Kayak kapan lu mati sampai disumpahin. Nah ini penting supaya Anda mengerti kebenaran firman Tuhan mengandung nilai beda dengan nilai dunia. Saya peringatkan Anda, kekayaan bukan ukuran keberhasilan. Kalau ada di sini orang kaya, saya peringatkan Anda. Kaya bukan ukuran keberhasilan. Kalau ada di sini orang artis populer, saya peringatkan Anda. Kepopuleran bukan keberhasilan. Kalau ada di sini pengacara terkenal, bayaran tinggi, saya peringatkan Anda. Itu bukan keberhasilan. Kalau ada di sini pejabat, anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, saya peringatkan Anda, jabatan Anda itu bukan keberhasilan. Ini penting sekali. Makanya Tuhan Allah menggunakan Paulus memperingati jemaat Roma. Apa katanya? Jangan serupa dengan dunia ini. Karena rata-rata orang gereja, bahkan maafkan saya, tidak sedikit kami pendeta, ukuran keberhasilan gak sesuai dengan pikiran Allah. Halo, ukuran keberhasilan adalah hidup benar. Ulangi apa? Lebih keras apa? Suka gak suka Bapak Ibu, nanti ada masa penghakiman. Dan yang menghakimi adalah Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup, yang adalah kebenaran. Dan orang yang gak hidup benar, walaupun dia kaya, walaupun dia pengacara terkenal, walaupun dia pejabat tinggi, walaupun lu ganteng cantik, tetap Anda akan mengalami ketakutan masa penghakiman. Karena tidak takut masa penghakiman adalah orang yang hidup benar. Ini penting. Makanya saya selalu dalam khotbah-khotbah saya di mana-mana kota besar di Indonesia, di desa-desa, di beberapa negara di dunia ini, saya katakan berbahagialah, sakitmu sembuh atau enggak sembuh, tapi hidupmu benar. Berbahagialah Anda, tidak kaya-kaya banget, tapi hidupmu benar. Sebaliknya, malanglah nasibmu, malanglah nasibmu. Kau sakit sembuh, tapi tetap menipu. Kau sakit sembuh, tetap maki-maki istrimu. Kau sakit sembuh, tetap melawan suamimu. Karena hidupmu gak benar.
Malanglah nasibmu. Kau kaya, kau konglomerat, tetapi kau korupsi, kau punya istri simpanan. Malanglah nasibmu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya jangan kita kayaknya ikut Tuhan, padahal enggak. Makanya selalu saya peringatkan banyak hamba Tuhan, pendeta, dosen teologi, saya ingatkan mereka. Rohani kita bukan waktu di khotbah. Halo, jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Karena gampang sekali rohani waktu khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar. Tapi dia pulang, istrinya gemetar sama dia. Jangan lihat rohani orang itu doa. Jangan. Orang penipu, orang pencuri, maling. Kalau berdoa mukanya semuanya rohani. Catat baik-baik. Orang bisa kita bohongi. Tuhan tidak bisa kita bohongi. Kalau Anda jemaat sekalian mau lihat rohani saya. Tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Lihat sehari-hari. Termasuk saat ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Tahu kurang hemat? Boros? Bagaimana reaksi saya? Itu ukuran rohani. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Bersyukurlah Bapak Ibu jemaat sekalian. Sebelum Anda meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ini penting. Makanya menyikapi Immanuel konteks Yesaya. Saat itu moral orang Israel paling buruk. Paling buruk kelakuan, kerohanian orang Israel. Zaman Yesaya dan zaman Yeremia. Itu paling buruk. Tolong tampilkan operator. Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Saking jahatnya, Tuhan dengan keras menegur mereka. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi Israel tidak. Artinya apa? Maafkan saya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Orang Israel lebih jelek daripada binatang. Itu dia. Walaupun menyakitkan, tapi itu konteksnya. Halo Bapak Ibu, manusia tanpa juru selamat Yesus Kristus. Manusia hidup dalam dosa. Itulah ciptaan Allah yang terendah. Maafkan saya, daripada binatang. Halo, kalau ayam mati, kambing mati, babi mati, masuk neraka atau masuk surga? Ada yang tahu nggak? Ayam mati, kambing mati, babi mati, masuk surga atau masuk neraka? Masuk perut. Nggak ada perkara surga, nggak ada perkara neraka untuk ayam. Kalau Anda punya anjing kesayangan, nanti dia mati pasti masuk surga. Enggak. Siapa yang menebus dia? Siapa yang menebus dia? Enggak. Artinya seluruh binatang termasuk tikus, cecurut, kutu, mati, pus, impas kata orang Betawi. Selesai. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Halo, dengar baik-baik.
orang tidak mau bertobat, tetap hidup dalam perjinahan, tetap memelihara homoseks lesbian, tetap suka buka situs porno, suka melawan orang tua, korupsi, berdosa. Tidak ada perkara surga, hanya perkara neraka. Jangan Anda kaget kalau orang di neraka akan teriak, kalau aku tahu penderitaan ini di neraka selama-lamanya, mendingan aku jadi monyet. Jangan kaget lu kalau ada orang teriak begitu. Jangan kaget. Kalau lu kaget, gua jadi kaget. Karena memang malang sekali manusia hidup tanpa Tuhan. Ini supaya kita mengerti Immanuel yang benar. Tetapi banyak orang Kristen beribadah, nggak pola Alkitab, akhirnya menyalahgunakan istilah Immanuel. Ada bapak-bapak suka maki istri, ibu-ibu suka maki suami, anak-anak suka membentak orang tua, malas baca Alkitab. Begitu naik pesawat ke Jakarta, dia berdoa, Allah Immanuel, sertai saya. Itu kekejian. Saya ulangi, itu kekejian. Tuhan suruh lu baca Alkitab, lu gak taat. Tuhan suruh lu tunduk pada suami, lu gak taat. Tuhan suruh kasih istri, lu gak taat. Tuhan suruh lu hormati orang tua, lu gak taat. Begitu Anda naik pesawat, Anda suruh Tuhan menyertai Anda, dia taat. Halo? Jangan perlakukan Immanuel seolah-olah satpam Anda. Ngawur. Jangan perlakukan Allah Immanuel sekedar Tuhan sertai aku supaya aku gak kena COVID-19. Halo, dia bukan objek. Bukan objek dia. Bukan dia yang taat sama Anda. Anda yang taat pada dia. Yang setuju katakan amin. Ini penting sekali. Buka Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Ini seringkali gak dikritisi banyak jemaat, termasuk kami hamba Tuhan. Matius 7, jelas sekali ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Entah teriaknya Tuhan dalam penyembahan, entah teriak Tuhannya dalam khotbah, entah teriak Tuhannya dalam mujizat. Bukan. Ayat 21b. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ini surga yang taat. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada orang menyikapi kerohanian yang salah. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Halo, gereja membutuhkan nubuat. Tetapi nubuat bukan representatif ukuran rohani. Catat baik-baik dong. Catat baik-baik. Kalau Anda baca bahasa Yunani, bahasa aslinya, kata nubuatnya terjadi, bukan gak terjadi. Termasuk apa? Bukankah kami banyak mengusir setan demi namamu? Gereja memerlukan karunia-karunia mengusir setan. Tetapi bisa mengusir setan, bukan itu representatif ukuran rohani. Bahkan dikatakan berikutnya, pada hari terakhir banyak orang berkata, bukankah kami banyak mengadakan mujizat demi namamu juga? Halo, gereja tidak boleh anti mujizat. Tapi saya peringatkan Anda, mujizat-mujizat bukan ukuran rohani. Kebanyakan orang Kristen begitu bertobat lahir baru, mental dukunnya belum tuntas. Sehingga ada pendeta asal mendoakan sembuh, tapi bisa dia mengkhianati perkawinannya.
Gak bisa begitu Bapak Ibu. Mujizat perlu, tapi mujizat bukan ukuran rohani. Tuh mulai ngelawan beberapa wajah saya lihat di sini. Ini penting sekali. Pelaku firman itu ukuran rohani. Berapa kali saya katakan, puji Tuhan. Saya sebut pada seorang pendeta, puji Tuhan. Jemaatmu banyak. Puji Tuhan kau pengkhotbah terkenal. Puji Tuhan bernubuatmu jadi. Tetapi kalau kau kasar sama pasangan hidupmu, tetap saja kau nggak rohani. Kalau kau nyeleweng, tetap aja kau nggak rohani. Kalau kau khotbah gemetar-gemetar, mobilmu dipepet, kau pepet balik. Dipepet lagi, kau pepet balik. Lawanmu naik trotoar, kau puas, mampus lu. Padahal di belakang mobilmu ada stiker tulisannya, Yesus Kristus juru mudiku. Rohani apa? Halo, lihat rohani orang ketika dipepet mobilnya. Jangan waktu khotbah. Lihat rohani orang ketika istrinya ngomel. Lihat rohani orang ketika suaminya marah. Bagaimana reaksi? Saya ulangi, reaksi. Ulangi apa? Ya, karena Kristen harus disimpulkan di reaksi. Aksi bagus, tapi aksi bukan ukuran rohani. Baca Alkitab tiap hari harus Bapak Ibu. Halo, sekarang tanggal berapa? Halo, sekarang tanggal berapa? 30. Dengar baik-baik. Siapa 30 hari mengecap tahun yang baru? Siapa 30 hari mengecap tahun yang baru? Masih malas baca Alkitab. Saya peringatkan Anda. Anda Kristen murahan. Anda Kristen gampangan. Anda gak ngerti Kristen. Sakit kanker gak begitu serius. Malas baca Alkitab itu serius. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Rata-rata orang mati dulu baru sadar. Ini rupanya serius. Kalau mati dulu baru insaf, expired. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal. Dengar khotbah ini. Lihat rohani orang ketika ngantri. Kalau Anda motong antrian, mana ngerti Anda rohani atau enggak? Walaupun Anda menyembah terharu-terharu. Tapi kelakuanmu dalam ngantri mengharukan. Ya susahlah. Lihat Kristen di kelakuan. Ulangi. Ulangi lebih keras. Yes. Bukan di penyembahan walaupun penyembahan perlu. Bukan di khotbah walaupun khotbah perlu. Di kelakuan sehari-hari. Ini penting. Banyak orang Kristen jadi worship leaders, jadi singers, jadi pemain musik, jadi khotbah. Tapi dalam kesehari-hari sombong sekali. Janganlah Bapak Ibu, Anda gak kenal Yesus yang rendah hati. Ini penting sekali. Sekali lagi, jangan anti mujizat. Jangan anti kesembuhan. Tapi jangan utamakan itu, karena itu bukan ciri utama Kristen. Jangankan sakit sembuh. Yang banyak melakukan mujizat aja. Apa kata Tuhan ayat 23. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Tanpa basa-basi. Kepada siapa? Kepada orang yang bernubuat. Kepada orang yang mengusir setan. Kepada orang yang banyak melakukan mujizat. Tapi tidak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata Tuhan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kepada siapa? Kepada banyak orang. Konteksnya ini banyak orang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan lebih ngeri, ditutup dengan apa? Enyah kau pembuat kejahatan. Orang khotbah tapi tidak pelaku firman Tuhan dikategorikan kejahatan. Orang buat mujizat-mujizat, mengusir setan, bernubuat, tidak taat pada firman Tuhan. Dikategorikan Tuhan kejahatan. Kalau Tuhan bilang itu jahat, pasti nggak salah, pasti jahat. Kalau orang bilang jahat, belum tentu. Karena orang menilai relatif. Tapi kalau Tuhan, pasti semuanya kebenaran. Ini penting Bapak Ibu. Maka konteks Immanuel dimulai mana? Dari penciptaan. Marilah kita samakan persepsi Bapak Ibu. Manusia paling rohani adalah Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa.
Itu manusia yang paling sempurna, paling indah. Starting point bukan pada Adam dan Hawa. Starting point ada pada Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa, Allah yang satu-satunya kebenaran, yang penuh kasih. Dan Dia ciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Dia. Titik berangkatnya dari Allah. Maka Adam dan Hawa adalah manusia yang paling rohani. Catat baik-baik. Dan Allah adalah kasih, maka Allah menciptakan manusia adalah makhluk kasih. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ini ciri utama orang rohani. Jangan keliru. Walaupun Anda sampai mati nggak pernah khotbah, nggak ada masalah. Walaupun Anda sampai mati tidak berbahasa roh, nggak ada masalah. Walaupun Anda sampai mati tidak pernah mendoakan orang buta celik, nggak ada masalah. Tapi kalau ini Anda tidak lakukan sampai mati, masalah besar. Saya minta hafal ayat ini sampai mati. Jangan pura-pura nggak dengar. Saya minta Anda hafal ayat ini sampai mati. Begitu besarnya kasih Allah, Dia singkapkan jurus yang paling indah untuk rohani paling bagus. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu, ya, gak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Saya peringatkan Bapak Ibu anak-anak muda. Jangan mau mati sebelum mengasihi Tuhan. Maka dalam konteks ini saya ingatkan Anda. Gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Gak usah. Supaya cerdas Anda. Gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Gak usah doa puasa supaya yang gak punya anak dapat anak. Gak usah. Karena itu terfokus kesenangan kita. Gak usah doa puasa supaya kamu punya suami ganteng. Istri cantik. Gak tahu konsep nilai loh. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Sebelum saya lanjutkan. Catat baik-baik. Ganteng cantik bukan modal utama bahagia. Survei membuktikan. Lebih tinggi angka perceraian, perkawinan orang ganteng dan cantik daripada orang jelek. Catat baik-baik dong. Yang jelek boleh ketawa. Orang ganteng cantik tanpa takut akan Tuhan gampang sekali nyeleweng. Orang jelek sulit nyeleweng. Udah nyoror-nyoror kan gak ada yang mau. Diberkatilah kau yang jelek. Karena ganteng cantik bukan nilai. Sehingga ada ibu pendeta ngobrol sama istri saya. Bu, lihat suami kita. Kenapa? Suami dia tingginya 187. Saya 2 meter kurang banyak. Dan kita ketawanya nyakitin. Lihat. Kenapa? Lihat kan suami saya ganteng kan? Istri saya bilang apa? Lah iyalah orang buta pun tahu suami bapak ganteng. Suami saya nggak ganteng. Tetapi ketika istri saya balik. Siapa di antara suami kita setia? Setia nilai. Setia nilai. Ganteng bukan nilai. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Amin berikutnya itu latah gak spontan. Cantik bukan nilai. Setia nilai. Kalau perempuan lebih rohani daripada laki-laki kayaknya. Makanya kalau persekutuan ibu-ibu rame, persekutuan bapak-bapak sedikit. Gak tahu saya kalau ada jenis kelamin di surga lebih banyak wanita kayaknya nih. Itu nilai. Nah bapak ibu kasih itu nilai. Lihat 1 Korintus 13. Lihat 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Ini seringkali orang Kristen gak ngerti. Bahkan sayangnya kami pendeta, dosen teologi, doktor teologi juga gak ngerti. Sederhana 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat maksudnya bahasa roh.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang geberincing. Atau sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kata sama sekali nggak berguna, nggak mengandung nilai. Ciri utama Kristen mengasihi. Caranya, jikalau engkau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Taat. Ulangi apa? Taat. Ulangi apa? Taat. Makanya perhatikan, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia gambar Allah, fokusnya menyenangkan hati Allah. Di mana? Di ketaatan. Makanya Allah berkata, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Jangan gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Lu mau taat atau kagak. Makanya kurang kerjaan orang meneliti. Buah apa itu ya? Kurang kerjaan loh. Bahkan kurang kerjaan Anda menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama. Itu kurang kerjaan. Karena bukan fokusnya buahnya. Entah itu rambutan, entah itu mangga, entah itu buah siwalan atau durian. Ngasa bodoh. Fokusnya perintahnya. Anda taat atau tidak? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tidak ada statement hidup yang berbobot. Mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Kalau saya nyanyi terharu-terharu. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Tapi saya hianati perkawinan saya, nyanyian saya mengejek Tuhan. Khotbah saya mengejek Tuhan. Karena tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan dalam penyembahan nyanyian khotbah tanpa ketaatan. Tangkap ini, jangan lupa sampai mati. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus, kaulah segalanya selain ketaatan. Semua penyembahan, semua khotbah, kalau enggak didasari ketaatan, semua itu omong kosong. Omong kosong. Makanya mengasihi Tuhan itu taat. Kalau kita khotbah bernubuat, banyak melakukan mujizat, iman yang sempurna tanpa mengasihi, gak ada gunanya. Sama sekali gak berguna. Makanya taat. Adam dan Hawa, kalau kau makan buah itu kau akan mati. Artinya apa Bapak Ibu? Ketaatan nilai rohani tertinggi. Ketidaktaatan nilai yang paling rusak. Walaupun kau bisa bernubuat, walaupun kau bisa melakukan mujizat, walaupun jemaatmu puluhan ribu. Ini penting sekali. Jangan keliru. Makanya ketika Hawa ngambil buah, dikasih ke Adam, langsung diusir. Karena ketidaktaatan itu serius. Ketidaktaatan gak bisa ditutupi dengan banyaknya khotbah. Ketidaktaatan tidak bisa ditutupi dengan banyaknya mujizat. Ketidaktaatan gak bisa ditutupi dengan menyumbang gereja 1 miliar, 2 miliar. Gak bisa. Kecuali pertobatan. Kecuali pertobatan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ketaatan. Makanya lihat. Matius 7. Tampilkan operator. Matius 7. Ayat 24-25 itu kelompok pertama. Ayat 26-27 itu kelompok kedua. Perbedaan kesamaan kelompok pertama dengan kelompok kedua ada. Tapi yang menentukan perbedaannya. Lihat. Matius 7.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, taat. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Karena mendengar dan melakukan, taat. Beda dengan ayat 26. Lihat ayat 26. Lihat ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku. Sama-sama mendengar. Sama-sama mendengar. Tapi berikutnya apa? Tetapi tidak melakukannya. Jadi dengar baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Orang Kristen tidak dibagi dua. Katolik atau Protestan. Enggak. Bukan itu. Orang Kristen tidak dibagi dua. Karismatik atau Pentakosta. Enggak. Orang Kristen tidak dibagi dua. Baptis percik atau baptis Islam. Enggak. Orang Kristen tidak dibagi dua. Bahasa roh atau enggak. Tetapi orang Kristen dibagi dua. Lu pelaku firman atau tidak. Hanya dua itu Bapak Ibu. Jangan pura-pura enggak dengar khotbah ini. Ingat ini sampai mati. Hanya dibagi dua. Pelaku atau tidak pelaku. Kalau saya khotbah berapi-api. Pulang saya enggak pelaku firman. Saya sama enggak rohani. Tapi ada di sini ibu-ibu tua. Pendidikannya cuman ijazah SD. Dengar firman, pulang pelaku. Dia lebih rohani dari saya. Orang Kristen dibagi dua di mata Tuhan. Engkau pelaku firman atau tidak. Jangan gagal fokus. Makanya saya bilang, malanglah nasibmu. Kau menyembah, kau worship leaders, kau singers, kau pemain musik, kau bisa khotbah, kau aktivis. Tetap malas baca Alkitab. Malang nasibmu. Orang bisa kita bohongi, Tuhan enggak. Malang nasibmu. Kau aktivis, kau menyumbang gereja gede. Tetapi tetap kau bohongi istrimu. Tetap kau lawan suami. Enggak taat itu serius. Adam dan Hawa enggak taat, langsung diusir. Catat baik-baik. Tidak ada kejadian dalam diri manusia bisa putus hubungan dengan Allah selain ketidaktaatan. Enggak ada. Kanker tidak bisa membuat Anda putus hubungan dengan Allah. Maafkan saya. Anda cacat, kakimu kecil sebelah. Matamu enggak normal. Enggak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Anda kena COVID-19, nggak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Anda mandul sampai mati, tidak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Anda nggak pelaku firman, putus hubungan dengan Allah. Ini penting sekali. Lihatlah yang serius sebagaimana Tuhan melihat serius. Ini penting sekali. Maka lihat ayat 27. Kemudian turunlah hujan, datang banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Catat baik-baik. Orang pelaku firman dengan orang enggak pelaku firman masalahnya sama. Jangan suka khotbah-khotbah halusinasi. Orang percaya kepada Yesus enggak mungkin kena COVID-19. Ngawur loh. Anak rohani saya seorang dokter. Mendedikasikannya merawat orang-orang di rumah sakit yang terpapar COVID-19. Berbulan-bulan akhirnya dia kena. Dia bilang, Pak Pendeta saya kena COVID-19. Wow. Ya dirawatlah sebaik-baiknya. Tapi percaya nggak Tuhan bisa menyembuhkan? Pak Pendeta saya percaya Yesus sanggup menyembuhkan aku. Tapi ketahuilah Pak Pendeta, kalau melalui ini saya meninggal, berarti saya lebih dahulu dari Pak Pendeta masuk surga. Itu keren. Dan dia meninggal. Meninggal dalam Tuhan. Yang malang itu bukan meninggal. Yang malang itu lu di luar Tuhan. Halo. 12 murid Yesus. 1 Yudas Iskariot. 11 di luar Yudas Iskariot. Siapa yang tahu? Dari 11 ini berapa orang mati dibunuh? Enggak tahu ya? Saya kasih tahu. Dari 11 orang 10 mati dibunuh. 1 buang
Pulau Patmos. Saya sedih ketika ada pendeta berkata, kalau ikut Tuhan gak mungkin dibunuh. Siapa bilang? Kalau ikut Tuhan gak mungkin pesawat kita jatuh. Siapa bilang? Janganlah melihat sesuatu dengan kacamata manusia. Saya bilang, Tuhan, dari Jakarta saya terbang sini, Tuhan, kalau boleh selamat saya sampai di Surabaya. Tetapi kalau misalnya diperkenankan di ketinggian 35.000 kaki, mati mesinnya, tolong saya berikan kekuatan untuk saya khotbah sebelum kami jatuh mendarat. Kan selesai. Halo? Boom. Terus dia bilang, ada tolong tali ini. Terus saya lihat makin jatuh, makin cepat. Saya bilang, Yesus juru selamat, percayalah Bapak Ibu, ayo bertobat, terimalah Tuhan Yesus. Terus jatuh mati, kan enak. Enak. Saya bingung orang Kristen model-model takut mati. Doakanlah bagaimana cara mati, tetap kita setia. Itu waras. Oh nggak bisa gitu Pak Ridwan, saya pernah khotbah dalam konteks yang lain di gereja yang besar di Jakarta. Pak Ridwan nggak bisa, orang benar itu lindungi Tuhan. Maksudmu lindungi Tuhan, nggak mungkin dibunuh. Stefanus nggak dilindungi Tuhan. Petrus nggak dilindungi Tuhan. Yesus nggak dilindungi Tuhan, Allah. Jangan khotbah nggak sesuai dengan Alkitab. Oh, masalah orang benar dengan orang nggak benar beda Pak Ridwan. Oh, sekarang saya tanya kamu. Kalau Pertamax naik, Pertalite naik, solar naik, berlaku nggak sama kita? Diam dia. Coba kamu nanti datang ke pom bensin. Mas, tadi malam naik bahan bakar ya? Iya Pak. Oh saya orang percaya. Nggak berlaku sama saya. Dilihat itu tukang pom bensin nanti loh. Pak, Bapak bukan orang percaya. Oh saya orang percaya. Enggak, Bapak orang gila. Kalau nggak percaya praktekin nanti. Masalah sama, tolong jawab. Ada nggak suami Kristen istrinya cerewet? Ada nggak? Ada orangnya di sini lagi lihat saya dia. Ada nggak ibu-ibu Kristen suaminya masih kasar? Ada. Tapi kan kesulitan bagi kita bukan sesuatu yang mempersulit. Kenyamanan yang mempersulit. Halo? Ada 2 universitas. Satu namanya Harvard University. Pernah dengar Harvard? Halo, pernah? Gampang gak masuknya? Susah. Gampang gak ngikuti kuliahnya? Susah. Gampang gak dapat gelarnya? Susah. Serba susah di Harvard. Perguruan tinggi lain namanya UBT. Saya dramatisir sedikit ya, kan saya khotbah. UBT, Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang dapat gelarnya. Serba gampang di UBT, serba susah di Harvard. Jawab dong. Orang tua mana yang bangga terhadap anaknya? Lulus Harvard atau lulus UBT? Konsisten dong. Malah anakmu penuh kesulitan kan? Ngerti gak? Makin sulit kau bapak-bapak dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, makin sulit dalam kehidupan rumah tanggamu, makin bangga Tuhan. Karena kau lagi kuliah di Harvard. Katakan amin. Kesulitan mana membuat orang Kristen pecundang. Kenyamanan yang membuat pecundang. Waraslah. Halo. Jalan tol Surabaya Jakarta relatif mulus. Di luar tol relatif jelek. Catat baik-baik. Mana lebih banyak mengambil korban kematian? Tol atau rusak? Tol. Jangan gak cerdas. Ada gak orang jalan tol lari 20? Mobil rusak itu. Saya pernah bawa mobil saat itu subuh. Saya bawa mobil Jakarta Semarang 3 jam 40 menit. Karena enak sekali. Tetapi begitu ngantuk selesai. Selesai. Nggak ada jalan tol kurang lari 100. Rata-rata 100, 120, 170. Saya coba 200, 220. Bisa. Ya nyaman aja. Kecelakaan mati. Halo. Jalan rusak berlubang-lubang. Ada nggak orang yang ngantuk? Kebangetan lo kalau bisa ngantuk. Lu makan antimum 40 biji kali. Nggak ada ngantuk jalan rusak. Tok, kepentok. Dan semua pegangan. Semua kerjasama. Yang di belakang
kiri, keluar kepala, yang ke belakang supir juga. Ya terus. Kanan. Kerjasamanya bagus. Kalau jalan tol ada nggak keluar kepala? Terus, ada nggak? Itu mobil rumah sakit jiwa, nggak ada. Ayo dong cerdaslah. Yang bahaya nyaman. Yang nggak nyaman itu siuman kita. Tuh nggak rela muka lu susah. Makanya makin gak cocok kau dengan istrimu, makin gak cocok kau dengan suamimu. Ketika dia tidur bilang, Tuhan cocok banget aku sama ini orang. Sungguh aku gak salah pilih. Istriku ini atau suamiku ini manusia langka, gak ada duanya. Tolong lestarikan Tuhan. Itu keren. Gak usah ketawa, bertobat aja lah. Khotbah bagus bukan rohani. Suami bagus itu rohani. Khotbah bagus bukan ukuran rohani. Istri bagus itu ukuran rohani. Amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Gak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Makanya Allah Immanuel menyertai kita supaya kita terus menerus taat pada Dia. Itu fungsi Immanuel. Jangan Dia taat kepada kita. Tuhan, kalau dalam perjalanan aku tetap pakai masker, aku tetap menjauhi kerumunan, tapi akhirnya kena COVID-19. Tolong Tuhan Immanuel, aku tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau sembuh puji Tuhan, kalau meninggal puji Tuhan. Itu artinya memaknai Immanuel. Terutama nikmatilah Immanuel ketika kesulitan. Ketika mobil kita dipepet, Tuhan, ku pepet balik enggak? Tidak. Karena kau kutebus, kau kepunyaanku. Kau jangan taat pada dirimu. Ya Tuhan. Rem, biar dia duluan. Udah selesai. Ketika istri kita kurang hemat berkata-kata. Suami Anda marah-marah. Ngomong sama Tuhan, dia maki-maki. Gue balas lagi enggak? Enggak. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Justru dimulai di perkawinan di rumah. Kok enggak ada amin kok bagi dia? Ya. Makanya catat baik. Rohani hamba Tuhan yang diurapi. Bisa khotbah atau enggak bisa khotbah. Hamba Tuhan yang diurapi. Bisa bernubuat atau enggak bisa bernubuat. Yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan sampai mati. Ini penting sekali. Makanya saya akan tutup. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita baca ayat terakhir. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ini ayat utama menikmati Immanuel. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Tampilkan operator. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib karena ketaatan nilai tertinggi. Pulanglah dari tempat ini nanti. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap bangun pagi baca Alkitab. Apapun konflik rumah tanggamu jangan cerai. Apapun masalahnya jangan cerai. Berikutnya, kasih istrimu bapak-bapak. Tunduk pada suamimu ibu-ibu. Apapun alasannya. Hormati orang tuamu anak-anak muda. Jangan korupsi. Kalau Anda berpacaran, jaga kekudusan. Karena Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bagaimanapun usahamu. Karena firman Tuhan berkata, bawalah persembahan, bawalah perpuluhan. Lakukan taat saja. Dan jangan ada di antara kita kalau ada peluang beribadah. Datang beribadah, jangan ragu-ragu. Kadang-kadang ada jemaat, nggak takut ke mall tapi takut ibadah. Kita lakukan ini. Karena dalam garis ketaatan. Yang setuju katakan amin.